Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi bertemu dengan Bu Novi. Hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika. Tetapi kita akan melanjutkan materi. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, hari ini kita akan mulai belajar tentang perkalian bilangan bulat. Ingat, dasar dari perkalian bilangan bulat adalah perkalian itu sendiri. Nah, bagi kalian yang lupa-lupa ingat operasi hitung perkalian, silahkan kalian buka buku lagi di kelas-kelas sebelumnya. Mengapa? Karena perkalian ini sudah mulai kalian kenal di kelas 2 dan lebih kalian pelajari di kelas 3, 4, dan 5. Maka Bu Novi tidak akan membahas perkalian bilangan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Jadi bagi yang belum hafal, bagi yang belum fasih, atau kemarin sempat hafal tapi sekarang lupa, maka diingat-ingat lagi, dilihat lagi sebelum kalian lebih mempelajari lagi untuk perkalian bilangan bulat. Nah, di materi ini, kalau kalian tidak menguasai perkalian, kalian akan merasa kesulitan. Maka, mulai saat ini, jika kalian memang merasa belum menguasai perkalian, silahkan kalian pelajari secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab kalian bahwa kalian sudah pernah mempelajari di kelas sebelumnya. Oke, itu tadi pengantar dari Bu Novi. Kita akan mulai masuk ke perkalian bilangan bulat. Sebelum kita mencoba mencari hasil perkalian bilangan bulat, Bu Novi ingatkan kembali bahwa yang namanya perkalian itu artinya adalah penjumlahan berulang. Mengapa disebut penjumlahan berulang? Karena bilangan yang dijumlahkan itu sama. Contoh, 3 dikali 2 itu bisa dituliskan dalam bentuk penjumlahan berulang menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2-nya ada 3. Gitu. Itu tadi artinya. Nah, agar kita lebih mudah mempelajari atau memahami perkalian bilangan bulat, perhatikan pola berikut. Bu Novi sajikan terlebih dahulu garis bilangan. Untuk apa? Untuk memudahkan kita melihat pola bilangan yang nantinya akan Bu Novi sampaikan. 3 dikalikan 3 hasilnya 9. 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Ini perkalian ya anak-anak. Ini perkalian yang paling sederhana. Jadi Bu Novi harap kalian hafal. 3 kali 2 hasilnya berapa? 6, betul. 3 kali 1 hasilnya? 3, betul. Nah, kalian perhatikan polanya ya anak-anak. Kalian perhatikan polanya. Ini Bu Novi tulis ulang biar lebih jelas. Kalian perhatikan polanya sambil kalian lihat di garis bilangan. Dari 3 kali 3 ke 3 kali 2 itu hasilnya berkurang 3. Berkurang 3. Atau kalau di dalam garis bilangan, 9 itu di sini. Jadi ini kalau Bu Novi perpanjang, 9 itu di sini. Kalau Bu Novi perpanjang, maka ini 9, ini 6. Maka bergeser 1, 2, 3. Bergeser 3 ke kiri. Gesernya ketiga ke kiri.
Kita lanjut ke berikutnya. 3 kali 1 sama dengan 3. Ini juga berkurang 3. Ini juga berkurang 3. Kalau kita lihat di garis bilangannya, ini 3, maka ini juga bergeser 3 begitu. Nah, lihat polanya ya anak-anak. Lihat polanya sekali lagi. Maka 3 kali 0, ini berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1 lagi. Maka kita bisa lihat dari garis bilangannya. Geser 3 ke kiri. 1, 2, 3. Maka hasilnya 0. Nah, sekarang kita akan masuk ke berikutnya. 3 kali negatif 1. 3 kali negatif 1. Maka kalau kita lihat di garis bilangan, kita bisa tentukan dengan cara menggeser titik ini ke kiri 3, yaitu di negatif 3. Maka ini hasilnya negatif 3. Selanjutnya, 3 kali negatif 2 sama dengan, berarti dari sini geser lagi ke kiri 3. Hasilnya negatif 6. Berikutnya, 3 kali negatif 3. Maka hasilnya negatif 9. Betul anak-anak. Berikutnya 3 kali negatif 4. Negatif 12. Betul. Lanjut. 1 kali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Tentu kalian bisa karena itu mudah. 0 kali 2, 0. Berapapun bilangannya jika dikalikan 0 hasilnya 0 ya anak-anak. Tidak perlu ragu lagi. Negatif 1 dikali 2. Hasilnya, lihat polanya. Ini berarti bergeser 2 ke kiri. Berarti kalau yang tadinya di 2, geser ke 0, ini sudah beda. Geser ke 0, geser ke kiri 2, maka ini juga geser ke kiri 2. Maka hasilnya negatif 2. Lanjut, negatif 2 dikali 2, maka hasilnya adalah negatif 4. Ya, betul. Nah, sekali lagi, lihat polanya ya anak-anak, lihat polanya. Nah, kita akan sama-sama mencermati. Untuk yang bagian pertama ini tadi, bilangan pertama adalah bilangan positif. Bilangan kedua juga bilangan positif. Nah, ternyata hasilnya bertanda apa anak-anak? Positif juga, betul. Sekali lagi untuk 3 contoh di atas ini. Bilangan pertama positif, dikalikan dengan bilangan kedua positif, hasilnya juga bertanda positif. Sedangkan hasil perkaliannya dihitung secara perkalian biasa yang sudah pernah kalian pelajari. Sekarang bagian kedua ini, keempat contoh ini. Bilangan pertama adalah ini anak-anak. Ini bertanda positif, betul. Sedangkan ini dikalikan dengan bilangan kedua bertanda negatif, betul. Jadi bilangan positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya bertanda negatif. Diingat-ingat ya anak-anak. Ini bilangan pertama bertanda positif, dikalikan dengan bilangan kedua bertanda positif, maka hasilnya akan bertanda positif pula. Sedangkan bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya akan bertanda negatif. Sekarang berikutnya untuk contoh yang ini.
Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda positif. Kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya bertanda negatif. Betul. Diingat-ingat ya anak-anak. Kita masuk ke pola yang berikutnya. 2 kali 3 berapa anak-anak? Betul. Saya yakin kalian bisa. 2 kali 2, 4. Ingat polanya ya anak-anak. Ini berarti berkurang 2. Kalau dalam garis bilangan berarti bergeser ke kiri sebanyak 2. Lanjut, ini berarti hasilnya 2. Berikutnya ini hasilnya 1. Ingat ya anak-anak, ini geser 1, ini tetap tapi ini geser 1, ini geser 1 tapi ini tetap. Jadi lihat perbedaan bilangan yang dikalikan ya. Nah, terus berikutnya. 0 kali 1, 0. Bu Novi ulang. Berapapun bilangannya jika dikalikan 0 hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Ini geser 1. Nah, sekarang kita masuk ke negatif 1 kali 0. Berapapun bilangannya jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Negatif 1 dikali negatif 1. Nah, ingat polanya ya anak-anak. 6, 4, 2, 1, ini 0, 0, 0. Nah, kesini berarti hasilnya 1, betul. Geser 1. Nah, berikutnya adalah negatif 2 dikali negatif 1. Hasilnya 2, betul. Lanjut, negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya 4. Lihat polanya ya anak-anak. Lihat polanya, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya 9. Negatif 4 dikali negatif 3 hasilnya 12. Betul. Lanjut, berikutnya. Negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya 16. Negatif 5 dikali negatif 4 hasilnya 20. Terakhir, negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya 25. Lihat tandanya anak-anak. Lihat tandanya. Bilangan pertama itu bertanda negatif, betul. Bilangan kedua bertanda negatif juga. Kita lihat hasilnya. Hasilnya ini ternyata bertanda positif. Jadi, kalau bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya akan bertanda positif. Betul. Maka dari beberapa contoh tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Dalam sebuah perkalian bilangan bulat itu berlaku. Bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif hasilnya positif. Bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif hasilnya negatif. Bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif hasilnya bertanda negatif. Dan terakhir, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bertanda positif. Atau bisa kita ingat-ingat dengan lebih singkat, jika tandanya sama, entah itu sama-sama negatif
atau sama-sama positif, ini sama-sama positif, ini sama-sama negatif, maka hasilnya akan bertanda positif. Sedangkan jika berbeda tanda, yang dioperasikan itu bilangannya berbeda tandanya, entah itu yang satu positif, yang satu negatif, atau dibalik, yang satu negatif, yang kedua positif, maka tanda hasilnya atau hasilnya akan bertanda negatif. Itu diingat-ingat ya anak-anak, jangan sampai terbalik. Oke, itu tadi penjelasannya. Kita lihat ke contohnya. 8 dikali 9 hasilnya 72. Duh, ini kok kurang maju. Terus negatif 5 dikali 10. Negatif, ini 5. Berbeda tandanya, maka di sini tandanya negatif. Dihitung 5 kali 10, hasilnya 50. 6 dikali negatif 7. Berbeda tandanya, maka hasilnya bertanda negatif. Dihitung 6 kali 7, 42. Negatif 5 dikali negatif 7. Sama-sama negatif, berarti hasilnya bertanda positif. 5 kali 7, 35. 12 dikali negatif 5. Ini negatif, ini positif, maka hasilnya bertanda negatif. 12 kali 5 hasilnya 60. Negatif 10 dikali 6. Yang satu negatif, yang satu positif, maka di sini hasilnya bertanda negatif. 10 kali 6, 60. 20 dikali 10 positif, positif, maka di sini hasilnya juga bertanda positif. 20 kali 10 hasilnya 200. Berikutnya 13 dikali negatif 5 positif kali negatif, hasilnya bertanda negatif. 13 kali 5 hasilnya 65. Negatif 7 dikalikan negatif 15. Negatif dikali negatif, maka di sini bertanda positif. 7 kali 15 hasilnya 105. Berikutnya 16 dikali negatif 7. Yang ini positif, yang ini negatif, maka hasilnya bertanda negatif. 16 kali 7 hasilnya 112. Lihat ya tadi Bu Novi mengerjakannya ya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal perkalian, tentukan dulu tanda hasilnya ini. Apakah negatif atau positif. Setelah ketemu tandanya, kalian baru menghitung hasil perkaliannya. Mengapa? Karena biasanya yang Bu Novi temui kesalahannya itu bukan pada hitungan perkalian, tapi tanda yang keliru. Harusnya negatif positif atau sebaliknya harusnya positif malah ditulis negatif. Itu tadi penjelasan dari Bu Novi. Sekarang kita masuk ke tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Silahkan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 317 sampai 318. Di bagian bawah, jadi halaman 317 bagian bawah dilanjutkan di halaman 318. Di situ ada soal perkalian bilangan bulat. Silahkan kalian kerjakan soal ayo berlatih nomor 1 sampai dengan 20. Bu Novi ulangi, nomor 1 sampai dengan 20 di buku tulis matematika. Di buku tulis matematika. Soalnya ditulis ya anak-anak, karena kan itu soal perkalian itu hanya singkat-singkat saja. Jadi silahkan kalian kerjakan ke 20 nomor itu di buku tulis, soal ditulis.
Hasil pekerjaan dikumpulkan kepada Bu Novi dalam bentuk foto, dikirimkan melalui WhatsApp, paling lambat hari Rabu 12 Agustus 2020. Tetapi seandainya kalian bisa menyelesaikan hari ini, langsung dikirim hari ini. Ingat, Bu Novi tidak mau kalian hanya sekedar mengumpulkan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, berlatihlah dengan serius, karena nanti yang akan memetik manfaatnya adalah kalian. Begitu ya anak-anak. Demikian penjelasan dan tugas hari ini. Untuk matematika, selamat mengerjakan, selamat belajar, dan jangan lupa hari ini kalian ada penilaian PPKN. Jangan lupa mengerjakan, karena hasil ulangan atau hasil penilaian harian PPKN akan Bu Novi unduh hari ini juga di tengah malam nanti. Sehingga kalau kalian tidak mengerjakan hari ini, ada kemungkinan nama kalian tidak masuk dalam daftar Bu Novi. Kecuali kalian memiliki kendala, misalnya kalian sakit sehingga tidak bisa mengerjakan soal hari ini. Kalian konfirmasi kepada Bu Novi agar Bu Novi tahu kondisi kalian. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan, selamat belajar. Terima kasih dan salam sehat.